Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan lebih baik mengharap capital gain atau dividen. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Perlu diketahui, sedikit kami mengulas, capital gain adalah selisih antara harga beli di bawah dengan harga jual di atas. Jadi misalkan beli di sini, jual di sini, selisih antara harga beli dengan harga jual itu namanya capital gain. Kalau capital loss, beli di sini, jual di sini, itu ruginya namanya capital loss. Nah, kalau dividen itu adalah pembagian dari laba yang diputuskan dalam RUPS untuk dibagikan kepada pemegang saham. Jadi Anda nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat uang karena Anda punya saham di situ. Dan itu bayangan setiap orang yang berinvestasi di pasar modal. Nah, pertanyaan paling kuat adalah sebenarnya kita di pasar modal itu berharap capital gain atau dividen. Saya kasih ilustrasi ya. Capital gain dalam setahun itu rata-rata. Saya tidak bicara orang yang dapat misalkan sampai 50%, 60%, enggak lah. Saya yang sederhana aja. Capital gain dalam setahun itu antara 10 sampai 20%. Ini standar ya. Kalau di koran-koran itu disampaikan 15% standarnya. Saya menetapkan angka minimum 10, 20% itu maksimal. Nah, dividen rata-rata, saya katakan rata-rata, setiap perusahaan itu memberikan antara 3 sampai 8% per tahun. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada yang 14, 15 yang saham-saham batubara itu ya memang ada, tapi saya katakan ini rata-rata. Kan saham batubara itu dividennya besar tapi fluktuasinya sangat tinggi sekali. Nah, kalau melihat angka ini, ya pasti Anda semuanya akan tergiur dengan yang namanya capital gain. Udah nggak bisa ditutup lah mata kita dengan capital gain yang keuntungannya lebih besar. Ngapain nunggu 8% setahun kalau memang dapat 20% setahun, kan logikanya gitu. Nah, tapi kalau misalkan Anda mendapatkan kasus yang seperti ini, mungkin Anda akan berpikir ulang atau Anda bisa memutuskan. Ini contoh ya. Ini ada saham namanya PPSA. Kalau Anda beli di sini itu akan mendapatkan dividen 14% setahun. Ingat ya, 14% itu sudah sangat besar sekali di pasar modal. Tapi kemudian kalau Anda jual di sini, Anda mendapatkannya 21%. Pertanyaannya, Anda pilih yang mana? Kan kalau capital gain kan belum tentu setiap tahun. Jadi jual, habis itu lepas sudah. Anda tidak memiliki lagi gitu. Dan jangan berharap 14% gitu. Nah, uh, maka ini suatu pilihan yang sulit, tapi saya akan jelaskan lebih detail. Jadi gini, kenapa banyak orang berharap dividen? Itu sebetulnya karena uangnya banyak. Perlu diingat itu. Kalau Anda investasi di pasar modal 10 juta, berharap dividen yang 5%, berarti 500 ribu. Aduh, menurut saya nggak ngefek itu. Tapi kalau uang Anda 300 juta, berharap dividen 7% setahun, masih oke lah. 21 juta Anda dapat. Banyak kan? Nah, oleh sebab itu, saran saya gini, kalau uang kita kecil, jangan bermindset seperti orang yang uangnya besar. Karena bagi mereka 5% itu sudah besar sekali. Kalau bagi kita yang di bawah 50 juta ya masih kecil sekali. Nah, ada orang yang seperti ini. Ini yang banyak terjadi ya. Ini saham saya nggak kasih tahu namanya, tapi kalau Anda lihat video kami terus pasti tahu ini namanya. Nah, ada orang yang gini, berharap capital gain, tapi tidak jadi kenyataan. Pada akhirnya dia seolah-olah menikmati dividen. Ini dividennya cuma 1,5%. Ingat, saham ini dividennya cuma 1,5%. Dan dia membeli saham di sini. Ya. Aslinya kan orang ini berharap capital gain karena ini sedang naik kan. Terus dia berharap akan naik lagi, wush gitu, tinggi. Tapi ternyata kemudian turun.
Dan kemudian di perjalanan dia akan ngomong ada waktu tunggu katanya. Dibayar dengan dividen yang 1,5%. Pertanyaannya, itu untung atau rugi? Kalau menurut saya dividen 1,5%, aduh, eh, menurut saya nggak apa namanya, nggak berefek banget lah. Jadi ini sama saja sebetulnya meratapi nasib, berniat capital gain tapi dapatnya dividen yang kecil karena nyangkut. Nah, artinya gini, saran saya kepada kita semuanya, saya berbagi pengalaman aja. Kita harus definitif mau berharap capital gain atau dividen. Jangan seperti orang ini yang di saham ini, pengennya capital gain dapat dividen ngomongnya alhamdulillah ada waktu tunggu. Atau yang seperti ini ya bingung dia. Saya pengen dapat dividen kok ternyata capital gainnya naik gitu. Udah pilih yang mana? Makanya saya katakan Anda harus definitif. Capital gain atau dividen. Karena gini, kalau Anda capital gain naik jual. Kalau dividen nggak, nah apa namanya turun ya beli lagi, jual ya Anda nikmati dividennya. Nah, kalau saya pengalaman ini, saya mengincar saham yang punya dividen, tapi sebetulnya saya berharap capital gain. Bagaimana itu? Jadi, contoh ini saham BJTM. Dividennya sebesar Rp52. Saya turunkan sedikit karena kalau di stop itu 53, berapa gitu. Saya turunkan 52 biar inilah rasional lah karena ada kemungkinan labanya turun tahun depan. Ada kemungkinan sekali lagi. Nah, kalau di harga 650 saya dividennya saya bulatkan itu 7%. 600 itu 8%, 550 itu sekitar 9%. Sekali lagi saya berharap dividen capital gain, tapi saya akan bersandar kepada dividen. Maksudnya bagaimana gini? Kalau misalkan kita mengakumulasi saham ini banyak-banyak, dividennya akan tambah banyak. Dan dividen yang di saham ini menahan penurunan lebih dalam. Ingat itu fungsinya di saham ini. Jadi kalau misalkan angka 550 ini yang borong akan banyak. Karena apa? Dividennya sebesar sampai 9%. Saham bank loh ya. Bank itu kan stabil. Naiknya alon gitu, turun ya pelan-pelan saham bank itu. Nah, tapi saya tetap berharap capital gain yang mencapai sekitar 16%. Artinya apa? Saya beli dividennya itu untuk nahan harga bawah, nahan harga turun ke bawah terus gitu. Ya, tapi tetap saya berharap capital gain. Kalau misalkan gini, kok nggak naik-naik? Ya, saya akan terus akumulasi. Karena apa? Saya tidak mengalami kerugian yang besar karena dividennya tambah besar. Dan itu yang paling sering saya lakukan. Jadi ada saham dividennya besar, nggak apa namanya lagi murah, saya akumulasi terus. Jadi di pasar modal itu ada tiga niat utama. Ada yang capital gain, itu mungkin Anda banyak yang merasakan seperti ini. Yang kedua, nyangkut tapi masih ada dividen kecil. Ini kebanyakan orang yang kejebak. Yang ketiga, capital gain tapi yakin kalau harga tidak jebol ke bawah karena ada penahan dividen. Ini kami lebih cenderung ke nomor 3. Jadi kalau ada pertanyaan, milih mana capital gain atau dividen? Jawaban saya capital gain. Tapi saya tetap menggunakan dividen untuk menahan harga tidak ke bawah. Jadi kalau ada saham harganya dividennya 8%, harganya kok masih bawah gitu, kami akumulasi terus. Gak peduli nanti 1 tahun 2 tahun gak naik-naik, gak peduli. Dan kami sudah melakukan itu di saham SPTO. Gak apa-apa sahamnya gak naik, terus pokoknya kami akumulasi aja karena dividennya lumayan besar kami nikmati. Jadi pertanyaannya, Anda mau capital gain atau dividen, tergantung niat Anda. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.